Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Em, Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah dari mata kuliah Game Design. Di sini kebetulan saya yang diberi amanah untuk memberikan kuliah ini. Sebelum kita menginjak ke pendahuluan, seperti biasa, pertemuan pertama akan kita isi dengan kontrak kuliah. Jadi di sini untuk mata kuliah game design ini tujuan akhirnya adalah Anda mengerti bagaimana mendesain sebuah game yang baik, yang tugas akhirnya adalah membuat sebuah prototipe sebuah game yang lebih mengedepankan kepada desainnya. Jadi bedanya dengan pemrograman game adalah kalau pemrograman game lebih ke fokusnya lebih ke pemrograman. Kali ini adalah game design dan developmentnya, baik dari segi timnya, kemudian juga dokumennya dan konsep-konsepnya. Oke, apa saja sih yang perlu diketahui pada kuliah ini? Yang pertama adalah seperti biasa kita akan bicara tentang game, genre-genrenya apa saja itu ada di pendahuluan, kemudian di fundamental of games. Jadi sebetulnya game itu apa, kemudian beberapa aturan yang melekat pada sebuah game itu apa dan seterusnya. Kemudian konsep-konsepnya, konsep ceritanya, konsep gamenya, ini yang sudah mulai Anda masuki di untuk persiapan ke arah UASnya nanti. Kemudian prototyping, nah ini mengembangkan prototyping. Jadi bukan game yang sempurna tapi sudah mendekati bisa diuji coba untuk bermain. Kemudian yang cukup krusial juga, cukup penting adalah hubungan antara cerita dengan game. Game yang baik ini biasanya memiliki cerita yang jelas ya. Jadi biasanya meskipun dia itu seperti game-game yang bersifat khayal seperti Mario, tapi dia ada ceritanya mengapa dia akan menyelamatkan seorang putri dari tangan penjahat. Nah, itu sama ya. Kemudian bahkan ada game yang lebih terkenal daripada gamenya sendiri, yang ada yang lebih terkenal ceritanya bahkan dibuat film yaitu Final Fantasy ya. Kemudian yang selanjutnya adalah exploring player psychology, yaitu di sini adalah mengeksplor atau mendalami tentang psikologi pemain ya. Pemain itu bagaimana supaya dia tuh nyaman, biasanya apa yang dihindari oleh pemain itu harus kita hindari juga pembuatannya ya. Jadi player itu kita buat senyaman mungkin, dia akan terus memainkan game kita dan seterusnya ya. Yang berkaitan dengan itu juga ada lanjutannya yaitu tentang design player centered. Jadi mengembangkan game yang berpusat kepada playernya ya. Jadi bukan kepada developernya ya. Jadi kita itu harus menyelidiki para game experience ya. Itu gimana sih game-game itu yang laris tuh cara mainnya seperti apa ya. Anda mungkin bisa melihat game-game yang sudah terkenal itu apa saja, kemudian cara mainnya gimana. Biasanya nanti akan dibuat banyak developer yang membuat mirip-mirip seperti itu karena sudah berpengalaman. Game-game yang sudah laris itu sudah berpengalaman dalam mendesain game yang bereksplorasi kepada pemainnya. Kemudian yang selanjutnya perlu kita pelajari adalah develop game language, yaitu bahasa dan cara yang digunakan dalam mendevelop sebuah game. Ya, termasuk bahasa pemrogramannya, yang cocok yang mana, yang cepat ya. Banyak sekali develop tool yang bisa digunakan yaitu seperti Unity, Blender dan seterusnya itu bisa. Kemudian ada develop game estetik yaitu keindahannya. Jadi game itu selain bisa dimainkan dengan bagus juga akan lebih bagus jika UI UX-nya bisa
berjalan dengan baik. Kemudian juga pemilihan warnanya harus pas supaya pemain merasa nyaman, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah suara, ya. Suara yang pas, misalnya suara ledakannya bagaimana, suara tabrakan, suara senjata laras panjang, laras pendek itu harus pas. Yang selanjutnya adalah pitching ideas, jadi menggali ide. Ini yang mahal, ide. Banyak game-game yang kelihatannya tampilannya jelek tapi idenya bagus, kemudian disesuaikan, misalnya game Among Us, ya. Game Among Us itu kalau kita lihat dari sisi grafis cuma seperti itu aja, ya. Tapi Anda lihat dengan seperti itu malah dia jadi lebih ringan dibandingkan dengan game-game seperti Assassin's Creed atau apa. Jadi dia lebih bagus untuk kecepatannya. Kemudian bisa kolaborasi dengan mudah. Bisa banyak kelompok, banyak orang, ya, dalam permainan Among Us itu. Kemudian desain sistem. Nah, ini Anda perlu membuat sebuah sistem, sebuah dokumen yang Anda akan gunakan dalam mengembangkan game itu, ya. Selanjutnya di sini adalah kolaborasi, yaitu pembentukan tim yang baik, yang pas, ya. Makanya di kuliah ini UASnya berkelompok, tapi harus kompak, tepat waktu, ya, tepat sasaran, itu yang. Kemudian juga play testing, jadi harus dicoba gimana sampai berapa persen, lalu nanti diuji coba lagi, ya. Tapi titik beratnya tetap di desainnya, bukan di programmingnya, ya. Oke, itu saja. Jadi untuk nilai nanti diantaranya adalah dari UTS, UAS, dan tugas. Kemudian progres tiap-tiap kelompok itu juga dimasukkan ke dalam tugas dan bisa menambah nilai UTS dan UAS. Mungkin itu saja. Karena masih ada beberapa mahasiswa yang kesulitan untuk login di Spada, maka untuk pertemuan pertama ini mohon Anda memberi komen, ya. Jangan lupa subscribe, ya, karena subscribe itu gratis, ya. Nah, terus komennya Anda isi dengan nama dan NPM, jadi akan terlihat siapa saja yang sudah pernah mengunjungi atau melihat kuliah melalui video ini, ya. Demikian, semangat semuanya, semoga sukses dan bisa memahami dan menjalankan tugas-tugas yang ada di kuliah ini dengan baik dan lancar. Amin. Demikian kontrak kuliah kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.